Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan kajian online. Semoga insya Allah memudahkan kita untuk dapat menerima pelajaran-pelajaran dan hikmah dari apa nanti yang akan disampaikan, dan insya Allah kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas yang berkaitan dengan masalah khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita jangan berkhianat. Di dalam surat Al-Anfal ayat 27 dan 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat pada diri kalian sendiri, dan kalian mengetahui perbuatan khianat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan kita untuk dapat menjaga setiap amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik amanah itu yang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dan terhadap amanat diri kita sendiri. Apabila ada larangan di dalam Al-Quran, maka itu pertanda harus dihilangkan. Karena setiap larangan itu bermaksud mengharamkan dari apa yang dilakukan tersebut. Kalau sesuatu itu bersifat perintah, maka hukumnya kepada wajib. Sesuatu yang dilarang berarti itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan khianat ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pelaku daripada perbuatan khianat ini merupakan salah satu daripada ciri alamat al-munafiq, kata Nabi Muhammad SAW. Ciri daripada munafik itu ada 3. Thalathatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu apabila dia berkata-kata dusta, dan apabila dia berjanji dia ingkar janji, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan beberapa sifat daripada mukmin yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang-orang beriman itu, salah satunya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka-mereka yang apabila diberi amanah dia memelihara amanah tersebut dan juga memelihara janji-janji mereka tersebut. Bahkan Nabi SAW mengancam mereka-mereka yang berkhianat tersebut, itu merupakan orang-orang yang tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim, kata Nabi. Sekalipun dia puasa, sekalipun dia salat, dan banyak orang menganggap bahwa dia adalah seorang mukmin, tapi memiliki daripada sifat khianat tersebut, tidak amanah tersebut. Dalam ayat ini berarti ada 3. Yang pertama yaitu jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan tafsir dikatakan bahwa jangan kalian berkhianat kepada Allah, yang dimaksud adalah jangan kalian
mengabaikan daripada perintah-perintah Allah, meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memerintahkan kita untuk sholat, tapi dia tidak sholat. Allah perintahkan untuk puasa, dia tidak puasa. Dia mampu untuk pergi haji, tapi sampai saat ini dia tidak pergi haji. Dia mampu untuk mengeluarkan hartanya, infak, zakat, dan sedekahnya, wakafnya, tapi dia tidak melakukan semua itu. Itu salah satu ciri khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bisa betul-betul melaksanakan daripada amanah yang Allah berikan kepada dia. Dia seorang ayah, berarti itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pemimpin, berarti amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus jaga, dilaksanakan daripada perintah-perintah Allah berkenaan dengan dirinya, berkenaan dengan pemimpin, berkenaan dengan apapun peran kita. Jangan sampai tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dimaksud berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia melampaui daripada aturan-aturan hudud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, likulli malikin hima wa himallahu maharimuh. Setiap pemimpin, penguasa, presiden punya tanah larangan yang nggak boleh orang masuk ke dalamnya. Nah, tanah larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti khianat merupakan salah satu tanah larangan Allah yang nggak boleh orang memiliki sifat ini. Yang kedua, khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tidak mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suri tauladan kita. Rasulullah adalah seseorang yang betul-betul kita yakini kebenaran ajarannya dan kita ikuti semua apa yang beliau lakukan, mulai dari dia sebagai pribadi, beliau sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam masyarakat, maupun dalam urusan yang lebih besar, masalah negara. Rasulullah SAW uswatun hasanah, ada sunnahnya, dan Nabi memerintahkan kita untuk fa'alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata orang tersebut malah tidak memakai daripada sunnah Rasulullah SAW, dan dia memakai aturan-aturan sendiri dalam kehidupan ini. Bahkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak dilakukan, dia ganti dengan pendapat-pendapat pribadi, pendapat-pendapat pada pemimpinnya, pendapat pada syekh-syekh, masyayikh mereka yang mereka anggap itu lebih baik daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini sebuah pengkhianatan. Bahkan di zaman sekarang, banyak yang merasa tidak berdosa dengan mengatakan ini hadis dari Rasulullah SAW, ini ada hadisnya dan Rasulullah SAW mengatakan demikian, padahal tidak ada sama sekali. Ini ancaman Nabi Muhammad SAW kepada pelaku seperti itu. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan niran. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya nanti di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin sekali menjelaskan bahwasanya di antara berkhianat kepada Rasulullah SAW adalah dia benci terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Namun pada prakteknya malah justru apa yang dilakukan Rasulullah SAW dibenci. Rasulullah minum dengan tangan kanan dan tidak berdiri. Rasulullah SAW sampai kepada masuk WC itu dengan tertib, melangkah kaki, didahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan saat ini ada orang yang benci terhadap hal-hal seperti ini.
Sudah diberitahukan apa yang dilakukan Rasulullah seperti ini, dia mengatakan, ah itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Ah itu kan zaman dahulu, saya nggak bisa melakukan seperti ini. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW justru malah dia gembar-gemborkan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah tidak up to date, ketinggalan zaman. Kita hidup di zaman modern, dan bahkan kita di dalam kehidupan ini pakai aturan kita. Jangan pakai aturan Nabi SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada satu kelompok umat Islam yang sampai saat ini masih saja melaksanakan aktivitasnya. Kita ketahui yang namanya JIS jamaah ingkar sunnah. Jamaah ingkar sunnah. Seharusnya kita adalah jamaah yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat maksiat kepadaku maka dialah yang gak bakal masuk surga. Ini ada orang yang gak mau masuk surga, nggak mau ikuti sunnah Rasulullah SAW, bahkan membuat satu kelompok namanya jamaah ingkar sunnah. Jadi dia hanya mengambil daripada Al-Quran dan tidak mau dan bahkan benci terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dalam situasi seperti ini, ya Habib Muhammad Rizik Syihab mengemukakan yang namanya revolusi akhlak. Bagaimana akhlak kita ini supaya betul-betul berubah mengikuti kepada contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah-masalah yang rutinitas dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam urusan bermasyarakat, mengatur negara, urusan politik, urusan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, pakai aturan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan mengkhianati daripada amanah-amanah yang ada pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Utamanya yaitu pertama, anak. Yang kedua, harta. Anak dengan harta ini yang paling besar itu adalah amanah terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa hartamu dan anakmu itu bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian, cobaan, bahwa di antara hartamu itu bisa menjadi ujian bagimu. Anakmu demikian pula bisa menjadi ujian dalam kehidupanmu. Pertama, masalah harta. Kadang seorang karena kebutuhan yang terlalu dipaksakan, yang di luar daripada kebutuhan sehari-harinya, bahkan didesak oleh keluarganya, bahkan diiming-iming dengan kehidupan yang mewah, akhirnya dia korupsi, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan lainnya, yang ketika dia dilantik menjadi seorang pejabat, mendapatkan sumpah atas nama Al-Quran dan mengatasnamakan Allah, wallahi, demi Allah, saya akan melaksanakan daripada jabatan ini dengan sebenar-benarnya. Tapi ternyata akhirnya dia menyalahgunakan jabatan, dia malah korupsi, dia malah menjadi orang-orang yang gak pantas dijadikan sebagai panutan, tidak pantas dijadikan sebagai idola. Padahal dia seorang pemimpin, levelnya bukan level pegawai biasa, levelnya level menteri, korupsi. Nah ini pengkhianatan kepada amanah yang Allah telah berikan kepadanya. Dan juga anak itu merupakan, kata Nabi dalam hadisnya, innamal waladu thamratul qalb. Sesungguhnya anak itu sebenarnya adalah buah hati, sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi anak itu pun, kata Nabi, bisa menyebabkan seseorang ayah atau ibu memiliki 3 hal. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Yang pertama, bisa jadi merupakan majbanatun, bahwa orang tua akhirnya mendapatkan dirinya takut, khawatir, yang berlebihan terhadap anaknya, yang justru hal itu tidak dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
lebih takut kalau anaknya kenapa-kenapa melaksanakan ibadah kepada Allah daripada memaksa anaknya untuk ibadah dalam rangka dia selamat daripada api neraka. Melihat anaknya masih tidur di waktu subuh, dalam keadaan enak, terlelap tidur. Nggak mau tuh orang tuanya membangunkan anaknya. Jangan, kasihan. Masih capek dia semalam kurang tidur. Daripada nantinya anak yang tidak sholat bakal dibakar, dimasukkan dalam neraka sakar. Padahal ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ada orang tua yang merasa bahwa sudah diberikan harta oleh anaknya, dicukupi semua kebutuhannya, menjadi takut untuk membuat anaknya itu menjadi anak yang berbakti kepada Allah, saleh dan saleha. Melarang anaknya untuk melakukan tindakan maksiat, haram, takut. Hati-hati. Ini amanah. Yang kedua, kadang-kadang anak itu bisa mendatangkan yang namanya mahbalatun. Yaitu apa? Jadi bakhil. Orang tua jadi pelit untuk membuat anaknya ini bisa menjadi seorang yang dermawan, sosial. Sehingga dia hanya mencukupi kebutuhan anaknya tanpa berupaya untuk sejajar atau seimbang anaknya dan dirinya itu dalam rangka infak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah pelit, bakhil, sedekah, infaknya sedikit, tapi untuk kebutuhan anaknya, keluarganya, luar biasa. Bahkan anak yang sudah tidak ibadah, tidak salat, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, masih saja diperturutkan. Minta motor, dibelikan motor. Ada motor baru, dibelikan lagi motor baru. Ada mobil, dibelikan mobil. Nggak cukup satu, dibelikan dua, dan lain sebagainya. Tapi sementara untuk urusan akhirat, dia pelit. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah ini. Yang ketiga, bahwasanya anak itu bisa menjadikan orang tua menjadi orang tua yang berduka, mahzanatun. Na'udzubillah. Anak seharusnya qurrata a'yun, menyejukkan mata memandangnya. Sejuk kita rasanya melihat anak salat, baca Quran, bahkan berupaya untuk tahfiz Quran, menghafal Al-Quran. Senang rasanya kalau dia berteman dengan teman-teman yang baik, pergaulannya pergaulan yang islami. Tapi ternyata pada suatu ketika, suatu malam saya ditelepon oleh seorang ibu yang menyatakan dirinya bahwa, ya Allah Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Tolong bantu saya temani besok ke Polda Metro Jaya. Ada apa Bu? Temani saya nggak kuat menghadapi anak saya pakai baju rompi orange. Kenapa Bu? Anak ibu terlibat narkoba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apalagi al-ummu, ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana kita berupaya menjaga amanah Allah ini, wabil khusus kepada anak perempuan yang betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita lupa, lengah, dan bahkan tidak memperhatikan anak perempuan kita dengan sebaik-baiknya. Itu amanah. Dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpinnya, anak-anaknya, terutama anak perempuan. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memelihara amanah ini.
Apakah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada Rasulullah SAW, dan amanah kepada anak-anak kita dan janji-janji kita terhadap orang lain yang harus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk dapat memelihara amanah ini dengan sebaik-baiknya, karena agama itu adalah orang yang bisa memegang amanah. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak memelihara amanah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sampai ketemu pada kajian berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.